saya dilibatkan oleh pemerintahan Somalia. Saya melakukan Zoom meeting dengan para menteri di Somalia dan juga dari kepresidenan Somalia. Zoom meeting berkali-kali. Mereka ingin tanya, bagaimana sih cara Indonesia itu mengatasi kelompok-kelompok teror dan ekstrim ini? Sementara kami, ini menurut Menteri Agama Somalia. Sementara kami satu negara ini Pak, pahamnya sama Pak. Penganut paham Wahabi Salafi. Satu negara. Wallahi, ini saya cerita yang benar. Kalau saya dianggap ngecap. Negara saya sama-sama Pak mengharamkan ucapan Natal. Tidak boleh. Negara saya sama-sama mengharamkan musik. Ini di negara saya. Pahamnya sama. Saya mewakili pemerintahan hanya memegang separuh Somalia. Pemberontaknya yang bernama Al-Shabaab juga punya keyakinan yang sama, memegang separuh lagi wilayah negara saya. Apa? Di mana? Kok mereka itu nggak pernah berhenti bertikai? Padahal fahamnya sama, manhajnya sama, ijtihadnya sama, alirannya sama, kitab-kitab tafsirnya sama. Irisannya di mana? Mereka saling mengkafirkan satu sama lain. Ini loh efek dari yang namanya paham al-wala wal bara. Siapa pencetusnya? Ibnu Taimiyah. Bantah saya. Kalau yang mau bantah, baca dulu kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah. Mengapa Ibnu Taimiyah menulis ini? Mengapa? Ini yang di Zoom, tolong perhatikan. Ibnu Taimiyah hidup pada masa keruntuhan Bani Abbasiyah dari serbuan bangsa Mongol tahun 1258. Dan ketika itu Ibnu Taimiyah hidup pada masa periode peperangan orang Eropa dengan orang Arab Islam untuk memperebutkan Yerusalem. Ini kuncinya. Makanya kalau kita baca semua kitab-kitab Ibnu Taimiyah itu betul-betul selalu menggugah keterpurukan politik Islam pada masanya. Makanya kalau di TV saya sering bilang gini adik-adik, kita ini semua bukan penganut agama sebenarnya. Kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Maka kita kemudian semua berbeda-beda. Sesama agama Islam pun tafsirnya berbeda-beda. Makanya kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Kalau kalian tanya saya, Islam ini agamanya apa? Islam. Ada pertanyaan lanjutan, NU apa Muhammadiyah? Sunni apa Syiah? Belum bicara manhaj, belum bicara ijtihad, belum bicara mazhab. Syafi'ikah, Malikikah, Hanafikah, Hambalikah? Ini tafsir-tafsir semua. Sesama Islam, sesama Syafi'i, sesama NU pun masih aja yang satu pengusung khilafah, yang satu bukan. Ini tafsir lagi. Ini loh. Makanya kemudian kita itu, saya sering sekali saya berbicara di media ini. Janganlah kemudian kalian mengklaim kebenaran-kebenaran itu. Karena Allah itu betul-betul menekankan dengan cetak tebal dalam Al-Quran itu. Bahwa saya menciptakan manusia ini dalam segala perbedaannya. Baik bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dengan tafsir-tafsirnya, beragama yang berbeda, dengan konsep lita'arofu. Ini loh. Lita'arofu itu apa? Saling mengenallah kalian, berinteraksilah kalian dengan segala perbedaannya. Perbedaan ini sunnatullah. Adik yang tidak pakai hijab, Islam. Hah? Hindu. Saya tahu, dia Hindu, nggak pakai hijab, karena dia itu lahir dari orang tua beragama Hindu. Yang di depannya kan pakai hijab, karena lahir dari orang tua beragama Islam. Ini takdir-takdir kelahiran dan keimanan itu tidak bisa dipisah begitu saja, Dek. Lalu kalau kalian merasa paling benar, mengklaim paling kebenaran itu ada di pihak saya, kalian akan belajar tentang kebencian dan perbedaan itu dan kalian melawan sunnatullah. Ini loh yang kita ingin gugah hari ini, kenapa saya harus datang ke sini. Dan semua klaim-klaim kebenaran, hegemoni kebenaran itu kemudian datang berlipat-lipat, berlapis-lapis dengan kepentingan-kepentingan politik.
Makanya kemudian ajaran-ajaran Ibnu Taimiyah itu diimplementasikan dalam gerakan-gerakan kemerdekaan Saudi dari cengkraman Kekaisaran Ottoman pada zamannya. Lalu kemudian keterpurukan politik Islam di Mesir dijadikan juga sebagai acuan-acuan oleh Said Qutb dalam Jahiliyatul Qarnil dari Fi Dhilalil Quran dan juga Malim fil Thariq. Dari situ kemudian berkembang ditulis oleh Muhammad Qutb dengan Jahiliyatul Qarnin Isrin. Ditulis ulang oleh Al-Qaradawi, Ayman Al-Zawahiri, diimplementasikan oleh Osama bin Laden, oleh Abu Bakar Naji dalam Idarat At-Tawahhus, kemudian semua bergulung-gulung dengan kebencian-kebencian dan brutalitas. Itulah yang menciptakan teror itu. Lalu ada pertanyaan, Pak, Wahabi Salafi itu kan tidak mengajari kita tentang kekerasan. Iya dek, memang iya. Memang iya, di situ tidak mengajarkan kekerasan, tapi lihat produk akhirnya. Yang ditahan oleh Densus hari ini sama usul fikihnya dengan orang-orang yang diyakini dari Wahabi Salafi itu. Kalau kalian mengharamkan musik, teroris yang di penjara hari ini juga mengharamkan musik. Nih, kalau kalian mau tahu, yang kalian haramkan pajak dan perbankan dan sebagainya itu, teroris yang ditangkap Densus juga pemahamannya sama. Pemahaman fikihnya sama. Ini loh, kalau kalian itu sekarang tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, hormat bendera dan sebagainya, mengharamkan wayang dan sebagainya, itu loh, teroris yang di penjara itu juga sama. Ini kisah yang pertama tentang Somalia. Somalia hari ini tidak berhasil menenteramkan rakyatnya karena saling mengkafirkan satu sama lain dengan tafsir-tafsir agama yang sama. Apakah kemudian kita mau menyimplifikasi gerakan-gerakan seperti ini? Ada disclaimer, oh itu kan tergantung orangnya. Iya. Yang namanya Al-Shabaab, nih saya kasih tahu, yang namanya Al-Shabaab itu berasal dari 32 orang yang aktif dalam kajian Islam di dalam ketentaraan Somalia. Namanya Kajian Islam Al-Ittihad Al-Islamiyah. Nama pemimpinnya siapa? Kolonel Muhammad Hasan. Setelah dia berkembang di dalam pengajian itu, jumlahnya makin banyak, lalu dia merekrut penjahat-penjahat jalanan dan bajak laut di Somalia. Sehingga entitas mereka membesar, lalu dia mengambil senjata di gudang-gudang senjata di barak-barak mereka, lalu mereka berdiri menjadi kekuatan besar yang namanya Al-Shabaab. Dan mereka sulit dikendalikan hari ini. Mereka berkembang ke Somaliland, Tanzania, Eritrea, dan ke negara-negara tanduk Afrika. Atas nama apa? Atas nama agama. Apakah agama ini memang diciptakan untuk saling membenci? Apakah agama ini memang diciptakan untuk saling mengkafirkan? Fungsi agama adalah menertibkan manusia. Kalau kemudian ada orang yang dengan memeluk agama, memeluk keyakinan agama, tiba-tiba dia tidak merasa tentram, gelisah dengan keimanan orang lain, ingin mengkafir-kafirkan orang lain, bukan salah agamanya, Dek, salah tafsirnya. Makanya saya bilang kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Lalu apa sikap kita kalau kita ingin dikatakan orang yang beragama? Jangan karena beragama membenci orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain, lalu kemudian orang lain jika berbeda dengan kalian dinerakakan. Setelah kalian merasa sudah tidak punya dosa, lalu sibuk menghitung dosa orang lain. Ini artis hijrah tuh kelakuannya tuh. Dulu pemain musik setelah merasa hijrah mengharamkan musik. Teman-temannya yang lagi bermain musik diharam-haramkan, dineraka-nerakakan. Tuh kelakuannya. Setelah dirinya merasa tobat, lalu dia sibuk menghitung dosa orang lain. Ini karena tafsir-tafsir al-wala wal-bara itu loh. Ini betul-betul menjadi concern saya. Makanya kalau kalian lihat di TV, saya selalu menentang ini. Ayolah bawa agama Islam ini, termasuk agama-agama lain ini, tolong bawa deh ke dalam arah kedamaian, anti kebencian, anti kekerasan. Itu baru beragama namanya. Memang terrorism has no religion. Terorisme tidak ada agamanya. Semua agama punya potensi untuk melahirkan terorisme dan kekerasan. Semua agama, bukan hanya Islam, Dek. Cuma kenapa saya concern kepada agama Islam? Satu, Islam itu adalah agama yang paling banyak dipeluk oleh manusia Indonesia hari ini, dan saya sendiri Islam.
Di India terorisnya orang Hindu deh, Bharatiya Janata garis keras. Di Myanmar siapa terorisnya? Orang Buddha deh. Namanya Asin Wiratu. Apakah di Jerman itu ada teroris? Ada, Protestan. Namanya Baader-Meinhof, nama kelompoknya. Apakah di Amerika tidak ada teroris? Ada deh, namanya White Supremacy, Ku Klux Klan, FARC, Antifa. Tidak ada teroris Islam di sana, itu sedikit. Makanya yang nyerang 9/11 itu dari Saudi semua. Saya ada di sana waktu itu. Saya tinggal di Amerika kurang lebih 6 tahun. Ketika 9/11 saya tinggal di sana. Saya dulu pernah terpapar dengan ajaran-ajaran Ma'alim fil Thoriq ini. Saya meyakini bahwa kalau Islam ingin berjaya, maka Islam harus tegak secara politik. Itu keyakinan saya dulu. Kalau lihat Gus Dur di TV, saya matikan TV-nya. Ini antek Yahudi ini. Saya dulu begitu. Ketika ada orang-orang Islam yang moderat, wah saya matikan TV-nya. Cak Nur apalagi, paling saya benci itu. Nurholis Majid, Allah yarham. Buya Syafi'i Ma'arif, saya ganti channelnya, saya mending nonton yang lain. Itu dulu saya seperti itu. Tapi kemudian saya berusaha mempelajari semuanya. Saya baca buku kanan, buku kiri, buku tengah, saya baca semua. Das Kapital saya habiskan. L'état de Révolution saya habiskan. Ma'alim fil Thoriq, Jahilatul Qarnil Isrin, saya baca semua. Hingga akhirnya apa? Kepala saya menjadi melting pot dari kesadaran-kesadaran kognitif bahwa manusia dan takdir-takdir keimanannya ini selalu berbeda. Kalau saya lahir di Meksiko, saya pastikan 1000% saya Katolik. Saya tidak bisa nantang soal hidayah. Ini benar-benar prerogatifnya Allah. Tapi kalau saya lahir di Argentina, saya Katolik deh. Lalu kemudian dengan takdir-takdir kelahiran itu, apakah kita kemudian seolah-olah, oh karena saya Islam, sejak lahir saya Islam, maka saya yang akan paling menghuni surga. Kalau orang yang berbeda dengan saya pasti masuk neraka. Selalu punya niatan-niatan seperti itu. Demikian juga dengan orang yang Kristen, kalau kalian mau percaya. Orang yang Katolik juga begitu kok. Inilah konsep-konsep dasar keyakinan itu. Lalu apakah saya menganggap semua agama benar? Bukan itu konsepnya. Setiap orang yang memeluk agama pasti menganggap keyakinannya paling benar. Persoalannya, apakah dengan menganggap keyakinan saya yang paling benar, apakah saya harus menyalah-nyalahkan keyakinan orang lain? Kan nggak harus. Itu adalah kesalahan besar, offsetnya di situ. Dengan mengatakan istri saya cantik, saya tidak harus mengatakan istri orang lain jelek kok. Ini loh analoginya. Maka kemudian Habib Ali Al-Jufri membuat sebuah buku, judulnya Al-Insaniyah Qabla Tadayyun. Mengenal kemanusiaan lebih dulu sebelum mengenal agama. Karena apa? Kelahiran kita dan konsep-konsep keimanan ini berbanding linier. Kita beragama Islam karena lahir dari negara dengan mayoritas Islam dan dari orang tua beragama Islam. Kalau kita ini lahir di negara-negara dengan beragama Hindu misalnya, di India, kita lahir di Jammu misalnya, bisa jadi kita ini Hindu. Atau lahir di Bali, bisa jadi Hindu. Sementara kita tidak pernah ditawarkan mau lahir dari orang tua beragama apa. Tiba-tiba kita lahir brojol Islam, ikut keimanan orang tua, lalu I'm the man, I'm the holder of universe. Ini loh penyakit-penyakit orang yang kemudian menghegemoni keimanan bahwa dia itu adalah pemegang kebenaran tunggal. Makanya kalau kita ingat tulisannya Thomas Aquinas dalam Summa Theologica, saya paling memegang ini. Meskipun Santo Thomas Aquinas ini adalah seorang Katolik, bukunya itu saya habiskan. Saya itu pembaca buku dek. Ya saya nggak jumawa ya. Saya itu 1000 halaman rata-rata per bulan. Saya baca buku itu. Makanya saya merasa I'm feeling free. Saya merasa merdeka dengan berbagai bacaan yang saya baca ini. Saya betul-betul tidak terbolgol oleh keyakinan-keyakinan sepihak. Kata Thomas Aquinas apa? Hominem unius libri. Saya paling takut kalau ada orang baca satu buku lalu dianggap ini adalah kebenaran paling mutlak. Ini loh, bahaya sekali.